Gokil, dua anomali Inggris melangkah ke final Europa League. Kocak, mobil mewah Onana ditilang Pak Polisi. Jago main di Inggris, City mendekati hati Donnarumma. Piala Ballon d'Or OTW rumah Dembele. Jepang mode santuy saat hadapi Indonesia. Manchester United menyegel tiket final Europa League usai membekuk Athletic Bilbao 4-1 di Old Trafford. 4 gol Red Devils diciptakan melalui brace Mason Mount di menit ke-72 dan 91, serta tambahan dari Casemiro pada menit ke-80 dan Rasmus Højlund pada menit ke-85. Sementara gol tunggal Bilbao dicetak Mikel Djuricegger pada menit ke-31. Kemenangan kandang ini antarkan United ke partai puncak dengan agregat 7-1. Di tempat berbeda, Tottenham Hotspur ikuti langkah United setelah mempermalukan Bodo Glimt dengan skor 2-0. Gol pasukan Eng Postecoglou hadir melalui Dominic Solanke pada menit ke-63 dan Pedro Porro pada menit ke-69. Spurs berhak ke final bertemu Setan Merah dengan keunggulan 5-1. Dari Conference League, Chelsea menang tipis 1-0 atas Djurgården di markas sendiri. 1 gol London Biru dikemas Kiernan Dewsbury Hall pada menit ke-38. Dengan gol itu sudah cukup antarkan Chelsea ke final Conference League yang pertama dengan agregat 5-1. Sementara itu, Real Betis mampu menahan perlawanan Fiorentina dengan skor 2-2 di Artemio Franchi. Robin Gosens memasukkan 2 bola untuk tuan rumah menit ke-34 dan 42. Sementara balasan Betis datang dari free kick Anthony menit ke-30 dan Abis Samad Ezzezzouli pada menit ke-97. Anak didik Manuel Pellegrini akan menantang Chelsea di final yang digelar di Wrocław, Polandia. Berkat sumbangan 2 golnya ke gawang Athletic Bilbao, Mason Mount menerima banyak nada sanjungan termasuk dari bosnya di Manchester United, Ruben Amorim. Melansir dari The Guardian, Amorim memuji gol Mount begitu menyempurnakan kemenangan timnya di kandang. Seperti terlahir kembali, pelatih asal Portugal itu senang dengan progres Mount yang meningkat dengan kepercayaan diri tinggi. Baginya, itu adalah buah kerja keras yang dilakukan pemain 26 tahun setelah sempat meredup sekian lama. Sementara itu, walau Tottenham Hotspur menempatkan kakinya di final, Eng Postecoglou justru malah tantrum dengan jurnalis saat sesi konferensi pers di markas Bodo Glimt. Menurut Football London, pelatih asal Australia itu tidak senang dengan satu pertanyaan yang diajukan kepadanya dari seorang jurnalis. Dalam pertanyaannya itu, sang jurnalis intinya menanyakan tentang jika seandainya United yang juara, apakah posisi Postecoglou masih aman atau tidak? Sontak, mantan manajer Celtic menjawabnya dengan naik pitam dan mengaku tak peduli dengan apapun yang dilakukan United. Laga semifinal leg kedua Conference League antara Chelsea melawan Djurgården di Stamford Bridge sempat diwarnai kejadian kacau yang melibatkan supporter tim tamu. Mengutip dari Mirror, sebelum pertandingan dimulai, tampak sekitar 100 orang supporter Djurgården yang nekat memanjat pagar pembatas tribun yang memisahkan antara zona tim tamu dengan area fans Chelsea. Mereka berkumpul di area West Stand yang membuat fans Chelsea merasa risih. Alhasil, polisi anti huru-hara pun dikerahkan untuk menertibkan fans dari Swedia dan mengawal mereka dengan perlengkapan yang lengkap. Anthony lagi-lagi menunjukkan daya magisnya sebagai pemain jempolan dengan menampilkan aksi free kick brilian yang membuat David De Gea mati kutu. Melaporkan dari Daily Mail, gol itu kemudian menjadi buah bibir di media sosial, bukan hanya dari fans Real Betis, melainkan semua penikmat sepak bola. Mereka berkomentar kalau Betis sangat beruntung kedatangan pemain Brasil yang di awal musim ini masih struggle di United. Selain memukau, free kick yang berkolaborasi dengan Isco Alarcon itu berkontribusi mengantarkan Los Verdi Blancos ke final. Andre Onana mungkin sekarang sedang terkejut karena mengetahui mobil Lamborghini miliknya yang kebetulan dikendarai temannya ditilang pihak berwajib. Mengabarkan dari The Sun, kejadian itu terjadi saat salah satu teman Onana mengemudikan SUV di jalanan Manchester dan mendadak diberhentikan polisi. Usut punya usut, setelah dicek kamera lalu lintas, mobil itu tidak memiliki asuransi selama ini. Alhasil, mobil mahal itu diangkat ke truk polisi untuk dibawa. Onana diberikan waktu 2 minggu untuk mengurus masalah ini di kantor polisi, atau kalau tidak mobilnya akan dilelang.
Selepas kepergian Trent Alexander-Arnold, Liverpool kini dibuat bingung karena datang tawaran dari klub kaya Al Hilal yang mau mengangkut dua pemain sekaligus, yakni Darwin Núñez dan Luis Diaz. Melansir dari Cut Offside, Liverpool menghadapi minat serius dari raksasa sepak bola Saudi itu pada kedua pemainnya. Khusus untuk Núñez, The Reds lebih terbuka untuk membiarkannya pergi, asalkan tawarannya tak boleh kurang dari 80 juta euro. Namun, Liverpool tak kuasa melepas Diaz ke Saudi, sekalipun dengan kocek fantastis. Itu karena Arne Slot telah meminta klub untuk menahannya dari pintu keluar Anfield. Saking ngebetnya menuju Real Madrid membuat Dan Huijsen sampai rela menyewa tim firma hukum untuk mengurus proses negosiasinya menuju Santiago Bernabeu. Menurut Goal, ayah Huijsen, Donny, telah menyewa firma hukum untuk bertindak atas nama putranya demi merampungkan kesepakatan ke Los Blancos. Nantinya, firma ini akan mendampingi pemain muda keturunan Belanda untuk fokus dengan segala persyaratan yang diminta Madrid kepada Bournemouth. Firma ini juga berhak menolak tawaran dari tim selain Madrid atas persetujuan dari Huijsen. Masih berkaitan dengan Real Madrid, meski belum punya jam terbang sebagai pelatih kepala dan lebih banyak menemani sang ayah Carlo Ancelotti sebagai asisten pelatih, rupanya tak membuat Davide Ancelotti dipandang remeh. Melaporkan dari Football Espada, buktinya RB Leipzig telah menghubungi Davide terkait posisi sebagai pelatih baru tim satelit Red Bull ini musim depan. Leipzig menempatkan Davide sebagai opsi setelah Oliver Glasner dan Cesc Fabregas. Davide belum merespon tentang hal itu karena kemungkinan besar dirinya akan ikut Don Carlo ke timnas Brazil. Pindah ke Italia, baru saja memastikan jatah promosi ke Serie A musim depan. Pisa melalui presiden mereka, Giuseppe Corrado, menyatakan kalau klub akan melepas Filippo Inzaghi sebagai pelatih, asalkan hanya menuju Manchester City. Mengabarkan dari Football Italia, Pisa memang mengklarifikasi kalau kakak dari Simone Inzaghi itu masih terikat kontrak kerja yang panjang bersama Pisa. Klub tidak akan menjawab permintaan dari klub manapun, kecuali The Sky Blues. Pippo sendiri tak ambil pusing dengan hal itu dan memilih untuk mempersiapkan Pisa ke Serie A. Menuju daratan Prancis, seiring bergugurnya lawan tangguh termasuk rapinya dan Lamine Yamal dari semifinal Liga Champions, menempatkan Ousmane Dembélé sebagai kandidat kuat terbaru yang mengambil predikat pemain terbaik dunia. Melaporkan dari beIN Sport, Dembélé alami transformasi total yang spektakuler di bawah asuhan Luis Enrique. Menempati posisi false nine, Dembélé meledak sebagai pencetak gol terbanyak PSG musim ini dengan 33 gol. beIN Sport memprediksi jika Dembélé mengamankan treble termasuk Liga Champions, peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or hampir tidak dapat disangkal. Dari negeri tetangga, Malaysia, kasus serangan air keras yang menimpa winger timnas Malaysia Faisal Halim setahun lalu telah dihentikan penyelidikannya oleh polisi dengan hasil tanpa ada tersangka. Melansir dari Super Bowl, pastian ini didapat setelah kasus tersebut dikategorikan sebagai tidak ada tindakan lebih lanjut. Pengacara Faisal Halim menerangkan kasus ini case closed setelah penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian kerajaan Malaysia tidak membuahkan hasil apapun. Kasus ini awalnya mendapatkan simpati dari banyak kalangan sepak bola Asia Tenggara dan Parlemen Malaysia sampai mendorong pemecahan kasus ini. Menuju kabar dari pemain keturunan timnas Indonesia, Shane Patinama yang memutuskan tak lagi bersama dengan KIS Eupen di Liga 2 Belgia. Mengutip dari Bolanet, baik pihak Shane maupun klub sudah sepakat untuk memutus kontrak lebih awal, padahal kontrak Patinama bersama KIS Eupen sejatinya masih berlaku hingga musim 2025-2026. Keputusan pemain berdarah Maluku ini disinyalir karena kesempatan bermainnya yang menurun bersama Eupen. Kendati berpisah, Eupen tetap memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Patinama selama berseragam klub. Selanjutnya, ada kabar dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, yang berjanji untuk melakukan rotasi saat Samurai Blue menghadapi Garuda. Menurut CNN Indonesia, Moriyasu melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang selama ini tidak banyak mendapatkan kesempatan. Dengan melakukan rotasi, Moriyasu menganggap pemain yang selama ini belum mendapat kesempatan bisa lebih memahami taktik dan filosofi bermain tim. Ia juga mempertimbangkan faktor kondisi fisik pemain utama yang sudah berjuang keras membawa Jepang lolos.
Gagal sudah rencana strategis Chelsea untuk pindah dari Stamford Bridge dalam waktu dekat. Melansir dari Goal, Chelsea setidaknya perlu menunggu hingga 2042 atau 17 tahun lagi untuk menempati rumah baru yang lebih megah dan modern. Todd Boehly sendiri awalnya tak menyangka proyek besarnya untuk membangun stadion baru di kawasan Earls Court yang digadang akan beres tidak begitu lama, malah terhalang oleh berbagai macam hal, termasuk perizinan hingga tim khusus pengawas pembangunan yang belum jelas. Semakin sering dibicarakan akan dibeli oleh klub Inggris, membuat Benjamin Sesko secara gamblang mengatakan kalau dirinya sangat terbuka menuju negeri tiga singa. Menurut Tribal Football, Sesko menolak untuk menutup kemungkinan pindah setelah melihat sejumlah klub Premier League dilaporkan berminat kepadanya. Mulai dari Liverpool, Chelsea, dan Arsenal saling berganti menelpon RB Leipzig demi memuluskan rencana pemain Slovenia 21 tahun. Dengan yang terbaru, Sesko punya klausul pelepasan di angka 68 juta pounds. Beralih ke Italia, setelah menjadi salah satu pemain kunci yang mengantarkan Napoli ke puncak klasemen Serie A, sosok Scott McTominay disamakan dengan mendiang Diego Maradona oleh fans Partenope sampai diabadikan dalam bangunan kuil di sudut Naples. Mengutip The Sun, terdapat sebuah bangunan kuno abad ke-17 di daerah San Nicola Agnolo yang dihiasi grafiti wajah McTominay oleh warga sekitar. Tempat itu diibaratkan sebagai kuil yang menghormati kontribusi pemain Skotlandia itu untuk Napoli. Selain di kuil, ternyata masih banyak lagi lukisan di dinding-dinding bangunan Naples yang bergambar pemain 28 tahun itu. Melihat Gianluigi Donnarumma yang begitu cemerlang saat melawan tim Inggris musim lalu, membuat Manchester City menyiapkan diri untuk menerbangkan kiper Italia ke Etihad Stadium. Melaporkan dari Cut Offside, Pep Guardiola telah memberitahu City bahwa ia sangat ingin merekrut Donnarumma jika Ederson jadi hengkang ke Saudi. Pep begitu yakin dengan datangnya kiper setinggi 1,96 meter itu, ia bisa membangkitkan kembali kedikdayaan City. Walau Stefan Ortega kemungkinan besar Pep diprediksi tak akan menjadikan pilihan pertama di bawah Mister. Kendati menelan pil pahit di Paris saat hadapi anak asuh Luis Enrique, rupanya tim pemantau pemain dari Arsenal sudah menjalankan tugasnya untuk melihat dari dekat pemain asal Asia yang dimiliki PSG, Lee Kang-in. Mengabarkan dari The Sun, Meriam London disinyalir sudah lumayan lama menaruh hati pada talenta Korea Selatan 24 tahun. Berawal dari ketertarikan Mikel Arteta pada musim dingin Januari lalu, yang kemudian akan dicoba oleh Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru untuk menggaetnya. Berta tampaknya tak ingin lagi gagal merekrut Kang-in, mengingat saat menjadi direktur Atletico Madrid, sang pemain memilih berlabuh dari Mallorca ke Paris. PSG mematok playmaker muda ini dengan bandrol 18 juta pounds. Menuju tanah Spanyol dengan masa depan yang abu-abu bersama Barcelona, membuat Ansu Fati perlahan bergerak keluar dari Catalan dan Sevilla bersedia menampung talentanya yang terbuang sia-sia. Melansir dari Ficha Jazz, tim Andalusia memperlihatkan keseriusannya untuk menyelamatkan karir pemuda 22 tahun agar tetap bertahan di kasta teratas. Fati yang pernah dipinjam Brighton ini mungkin tak butuh waktu lama mengiyakan tawaran dari rival Real Betis itu. Sevilla perlu bergerak cepat sebelum Real Sociedad dan Girona kembali mengejar Fati. Karena pernah merasakan nikmatnya menggapai treble di Barcelona bersama didikan Luis Enrique, Gerard Piqué mendukung 100% mantan bosnya itu untuk meraih juara Eropa musim ini. Mengutip dari Football Espana, Piqué begitu kagum dengan filosofi sepak bola yang dihadirkan Enrique di PSG sampai berpeluang mengamankan 3 piala. Dengan lolosnya PSG ke final, mantan suami penyanyi Shakira ini mendoakan keberhasilan Les Parisiens menjadi raja Eropa yang baru. Sementara itu, Luis Enrique yang baru saja kembali ke final Liga Champions setelah 10 tahun tak bisa membayangkan kalau seandainya lawan yang dihadapi timnya adalah Barcelona. Menurut Mundo Deportivo, Enrique berujar kalau skenario itu terjadi maka akan menjadi hari yang sangat buruk untuknya. Ia merasa begitu berat untuk mengalahkan tim yang pernah ia persembahkan treble pada 2015 lalu itu. Untungnya, hal itu tak terwujud karena Blaugrana disingkirkan Inter sehingga lawan yang akan dijumpai Enrique di Munchen adalah Simone Inzaghi.
Bergeser ke Prancis, Girondins de Bordeaux sedang menerima perintah dari pengadilan niaga setempat untuk menyelesaikan mencicil utang klub kepada 436 kreditur dengan total 94 juta euro. Melansir dari L'Equipe, kreditur Bordeaux terdiri dari kalangan yang beragam, mulai dari pemerintah kota, pengusaha hotel, hingga petani anggur sekalipun. Sejauh ini, presiden sekaligus pemilik mayoritas Bordeaux, Gerard Lopez, sudah membayarkan sebesar 40 juta euro, sehingga masih tersisa 55 juta euro lagi. Bordeaux diberi tenggat waktu hingga 27 Mei untuk merampungkannya atau dihadapkan dengan vonis baru pengadilan. Kembali ke seputar sepak bola nasional. Mendekati pertandingan melawan timnas Indonesia 5 Juni nanti, timnas Cina sudah mengirimkan utusan demi mengamati kondisi di Indonesia. Mengabarkan dari Super Bowl, delegasi logistik negeri tirai bambu yang datang melakukan berbagai kegiatan inspeksi, mulai dari stadion, calon penginapan pemain, kondisi iklim, hingga lalu lintas di Jakarta. Agenda itu dilakukan 1 bulan menjelang laga untuk memastikan kondisi di Jakarta nyaman dan aman untuk skuad Cina.